Tapi pemerintah tetap ngotot melakukan koperasi. Dan sekarang kan dampaknya kan sekarang seperti ini. Apakah pemerintah ini melihat nggak kesusahan masyarakat sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PTM yang sedang bahagia dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi kita bersama saya Indah Rasikasari. Warnanya nama PTM Lom di edisi Senin 24 Mei 2021 bulan Syawal, episod ke-41 Batun kedua. Kalinya dengan PTM mengembang Safarudin SH, Ketua YARA Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, mengenai tentang bagaimana hari ini pelayanan dari Bank Syariah Indonesia. Tema kita, Bank Syariah Indonesia tak syariah di Nanggro Syariat Islam. Assalamualaikum, Bang Safar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Bang. Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan segala kondisinya. Akhir-akhir ini kemarin lah, akhir Ramadan yang gue tak ada urung bah status, bah Insta, rumput lah, bah platform medsos. Nyo ATM hana, nyo je ATM hana berfungsi. Tak syariah di Nanggro Syariat Islam. Gimana, Bang? Dari YARA. Jadi, Iban bahasa Aceh bukan cara berapa? Campu je siang malam. Silakan. Dalam PTM. Tapi masuk yang pentingnya, Bang. Jadi sebenarnya keluhan nasabah beberapa hari belakangan ini di media sosial, ya, sebenarnya ini kan terkait dengan pelayanan BSI yang banyak errornya. Ada kadang-kadang transfer terkirim uangnya, terpotong saldonya, tidak terkirim uangnya, kemudian tidak terkirim, transaksi gagal, terus biaya administrasi terpotong, terus penarikan tunai terpotong saldo, uang tidak keluar. Jadi banyak keluhan terhadap layanan BSI, dan saya pikir seperti yang dijelaskan oleh Dirut BI bahwa memang perlu dukungan karena mereka kan baru 3 bulan. Jadi wajarlah dengan kalau istilahnya ini kan baru lahir kan sudah mengemban beban orang dewasa. Jadi memang berat. Jadi takutnya motor sedaku ipudu beban pusu. Jadi patah per. Jadi ya wajar kalau terjadi seperti ini. Misalnya ATM. Kalau di bank-bank konvensional yang sudah buku 4, ya, itu kan ATM-nya sudah nggak dikelola oleh bank lagi, sudah dikelola oleh vendor-vendor. Jadi mereka yang ada masalah langsung ditangani. Jadi kalau di BSI belum semuanya, mungkin di beberapa tempat area publik yang ditangani oleh vendor, tapi di beberapa tempat masih dikelola oleh perbankan. Sehingga ini kan masih butuh support. Jadi itulah tugas pemerintah, ya, tugas pemerintah mendorong berkomunikasi dengan perbankan bagaimana perbankan BSI ini di Aceh semakin baik. Nah, sebenarnya kalau dilihat keluhan nasabah seperti saat ini tidak beda dengan di provinsi yang lain, bukan hanya di Aceh sebenarnya, ya, karena sistem. Ya. Masalah ini di semua daerah. Ya, kalau saya lihat BSI, ya, kondisi ini kan errornya kan bukan hanya di Aceh, saya lihat, di tempat lain begitu juga. Tapi di tempat lain tidak komplain seperti kita, karena begini dia, sering juga lah, kadang-kadang dulu misalnya saya pakai kartu ATM yang ini, begitu masuk ATM-nya error atau uang yang nggak ada, nggak masalah, tinggal geser ke box ATM yang lain, saya masukin dan transaksi lancar. Ya, tidak masalah pilihan. Ketika uang transaksi kita selesai masalah. Ini di Aceh sekarang, begitu kita masuk ke ATM ini BSI, transaksi gagal, kita tidak punya pilihan lain. Tidak ada bank lain, sehingga lahirlah komplain-komplain di media sosial. Nah, dan ini ya ini yang kita sayangkan sebenarnya. Dan ini dari awal yang saya tidak sepakat, yang saya protes, salah kaprah tentang penerapan kanun tentang lembaga keuangan syariah. Penerapan harus digarisbawahi, ya, Bang? Penerapannya. Kanun itu sudah berarti bagus. Bukan syariahnya. Bukan syariah. Kanunnya sudah bagus. Karena apa? Pelaksanaan syariah Islam kan keistimewaan bagi Aceh. Keistimewaan yang diberikan oleh undang-undang. Dan keistimewaan itu kan nilai lebih dia. Tapi akhirnya orang apatis, Bang. Nyo pelayanan gimana lagi nyo? Silakan. Akhirnya ke bawah-bawah ke syariahnya. Saya udah ingatkan ke Kadis Syariah Islam dulu. Ini nanti ke depan, kalau terjadi
error dan segala macam terhadap bank-bank syariah, orang akan menyalahkan syariah. Jadi kalau yang namanya syariah itu kan identik dengan Islam. Jadi orang akan menyalahkan Islam. Dan ini kan sudah terjadi sekarang. Sebenarnya tidak ada masalah dengan LKS. LKS sudah bagus kanunnya. Karena apa? Semangat dari kanun LKS itu adalah ya, semangat awal dibentuknya kanun LKS itu lahirnya itu dari pasal 21 ayat 2. Kanun nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam. Ya, disebutkan di situ bahwa lembaga keuangan, lembaga keuangan konvensional yang sudah beroperasional di Aceh harus membuka unit usaha syariah. Nah, itu unit usaha syariah. Itu dulu yang kita baca kanunnya. Bicara nanti terkait dengan undang-undangnya tidak boleh unit usaha syariah dan segala macam itu lain lagi. Tapi kita patokan kepada kanun. Dan di ayat 1 disebutkan lembaga keuangan yang akan beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang akan maksudnya. Dan didorong lagi harus lahir lembaga syariah. Itulah keistimewaan kita. Misalnya gini dia. Kalau di tempat lain ya, di tempat lain ada Mandiri, ada BCA, ada BRI dan segala macam lah. Kita hitung ada 20 macam perbankan. Nah, 20 macam perbankan, ya kan? Nah, tambah satu lagi BSI salah, 21 lah. Nah, di kita sekarang di setiap bank di setiap bank konvensional itu harus ada unit usaha syariahnya. Artian kita kan satu bank itu bisa dua dia. Nah, jadi Bank Mandiri ada BSM-nya, itu sudah ada memang, ya kan? Saya sudah ada BSM. Kemudian ini ada BNI Syariah. BCA harus ada BCA Syariah. BCA konvensional ada, BCA Syariah ada. Artinya konvensional tetap ada harusnya. Tetap ada, dan ini memang regulasinya seperti itu dia. Tidak ada hal yang harus mengatakan bahwa lembaga keuangan konvensional itu harus tidak boleh beroperasi di Aceh. Artinya menurut Ketua Yara harusnya dua-dua ada, konvensional dua-dua ada, syariah ada. Karena semangat dari kanun itu adalah mendorong lahirnya lembaga keuangan syariah. Gunanya untuk apa? Kan tadi semangatnya syariah, Bang. Lalu buat apa lagi konvensional itu sudah benar harusnya. Sudah benar harusnya di syariah saja katakan. Karena kan kita semangatnya syariah katakan tadi seperti itu. Ya syariah, tugas kita adalah memperkuat lahirnya lembaga keuangan syariah. Dan tugas pemerintah adalah memperkuat lembaga keuangan syariah. Dan LKS ini kanun LKS hanya bicara lembaga keuangan syariah. Tidak bicara keuangan konvensional. Artinya tidak apa-apa harusnya gitu. Tidak ada masalah itu, tidak ada masalah. Karena ini nggak dihapus ya. Karena bicara aturan ini. Nah, di aturan jelas seperti itu. Saya sudah surati perbankan, saya suruh somasi minta supaya tidak ditutup operasionalnya. Kemudian nggak juga berhasil. Kemudian ini kan saya gugat kemudian BRI, BCA dan Mandiri. 3 ini saya gugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, sekarang udah persidangannya udah lebih 10 kali. Dan ini tanggal 18 ini sidang pembuktian. Sejauh ini Jakarta. Apa yang hasilnya, Bang? Ini masih berjalan. Nah, kan sekarang kan begini ya. Berarti Anda gugat adalah yang saya gugat adalah Mandiri, BCA, dan BRI. Saya minta mereka tidak menutup kantor operasional di Aceh. Karena apa? Saya nasabah bank konvensional. Saya juga nasabah bank Aceh Syariah. Ya, saya ada bank syariah, ada bank konvensional. Nah, saya lebih nyaman di bank konvensional karena transaksinya kan lebih mudah. Karena saya udah biasa pakai, macam-macam lah. Ini kan pilihan, ya kan? Tapi semangat kanun, Bang, kita harus keluar dari riba. Kita harus keluar dari praktik konvensional, katakan. Tidak sesuai dengan gugatan Anda. Yang mana? Gini dia. Semangat memperkuat syariah, kita perkuat terus. Jadi kita dorong. Makanya kan saya dari awal mengatakan bahwa lembaga-lembaga keuangan syariah ini harus diperkuat. Bagaimana? Diperkuat, kemudian sampai masyarakat itu merasa nyaman. Ya, artinya kalau konven kita masih riba nih, Bang, ceritanya nyaman. Kan kalau ini begini dia. Kita tidak bicara riba, bicara tidak riba enggak. Ini bukan bicara riba enggak riba. Tapi praktiknya kan ini bukan, saya nggak bicara riba dan tidak riba pada praktek. Karena kalau bicara riba itu nggak, kalau namanya riba itu tetap haram. Ya sudah selesai. Ya, itu konteksnya di situ dia. Yang kita bicara sekarang adalah konteks penerapan kanunnya ini. Nah, semangat kanunnya. Jadi semangat kanunnya ini adalah bagaimana lembaga keuangan syariah ini lebih besar, lebih kuat. Dan diperkuat dengan konvensional. Dan diperkuat supaya masyarakat ini lebih cinta kepada bank syariah. Misalnya ada kelebihan-kelebihan. Misalnya begini, transaksi transfer antar perbankan tidak dikenai biaya.
administrasi, kemudian kredit misalnya, pengajuan pinjaman ke bank syariah misalnya 5 juta ke bawah tidak perlu anggunan. Otomatis kan pasti masyarakat datang ke situ. Lebih cepat. Pasti akan buka rekening di lembaga syariah. Jadi tidak boleh dipaksa seperti ini. Ini sebenarnya pemaksaan seperti ini. Menurut Anda ini pemaksaan? Pemaksaan ini. Coba bayangkan sekarang. Saya memang begini, nggak dipaksa secara terang-terangan. Misalnya begini, saya ganti ATM tahun lalu, entah bulan lalu saya lupa, di Bank Mandiri. Dibuat di situ pernyataan, saya ditawarkan harus tutup bank rekening. Kalau tidak ditutup, tidak masalah juga. Tapi rekeningnya akan dipindahkan ke kantor operasional Medan. Dan semua rekening nasabah konvensional nantinya akan dipindahkan ke kantor operasional Medan. Artinya mau tidak mau. Mau tidak mau. Nah sekarang begini dia. Saya misalnya ini ATM saya hilang, ya. Saya mau ganti di sini, kan nggak bisa. Saya harus ke Medan. Apakah boleh seperti itu? Nah, sekarang kan begini ya. Ini kan pemilihan rekening ini kan misalnya gini, kita bukan bicara dalam konteks agama ya. Ini kan bicara dalam konteks konstitusi, bicara dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, hak-hak yang dijamin itu kan termasuk agama itu kan pilihan di Indonesia. Itu kan dijamin oleh konstitusi. Setiap orang berhak menganut agama dan kepercayaan masing-masing, dan negara menjamin setiap warga negara menjalankan ibadah menurut agama masing-masing. Nah, jadi maksudnya agama saja dijamin dan ini pilihan. Jadi kalau rekening bank juga harus dipaksa kita seperti ini, kan aneh ini. Nah, ini maksudnya kita berhak memilih sebagai masyarakat dan nasabah. Masyarakat dan nasabah ya. Oke, baik. Bang, tadi juga ada mengatakan bahwasanya Anda sempat berdialog dengan kepala dinas syariah Islam. Apa komennya? Tapi nanti Bang, dijawab Bang Safar. Kita saksikan dulu yang melewat ini. Jangan pindah channel dulu, pemirsa PTM. Nejak tahu pokoknya tetap ino. Tak kalian terdengar apa yang akan dipegang oleh Bang Safar soal tadi mengenai bagaimana kemudian yang sudah disampaikan kepada kepala dinas syariah Islam. Setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safarudin, Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa PTM, kembali lagi kita mempehtem kalinya di episode ke-41 di tahun kedua bersama Bang Safarudin, Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, IARA, Bang. Buno kata pegahaba Bang mengenai bagaimana kemudian kondisinya masyarakat, nasabah itu bebas harusnya memilih. Dan harusnya konvensional itu menurut tadi Bang Safar bilang itu memperkuat bank syariah. Seperti itu ya Bang ya? Iya. Bagaimana kemudian tadi yang Abang ceritakan dengan kondisi kalau pelayanannya seperti ini otomatis masyarakat nih menyalahkan syariah nih Bang. Iya. Kalau tadi yang Abang sampaikan. Ya, ini kan ujung-ujungnya orang kan menyalahkan syariah, menyalahkan LKS. Saya tidak sepakat. Komennya Pak Kadis gimana Bang? Kalau Pak Kadis kan begini dia. Saya terakhir kan diskusi di Kriyat itu kan ada waktu itu Tastafi, kawan-kawan Tastafi yang buat acara. Ada dihadirkan dari pesantren Abun Yazis dari Abdiya waktu itu. Dan diskusi saya sampaikan seperti ini. Dan Abun Yazis mengatakan bahwa memang menurut beliau harus ada bank konvensional di Aceh. Untuk apa? Untuk melayani nasabah-nasabah konvensional, khususnya bagi mereka yang non-muslim. Pokoknya abun pegamna? Abun, non-muslim. Itu non-muslim. Bagi non-muslim. Karena apa? Di Aceh ini kan nggak semua muslim. Kan banyak non-muslim kita. Ada berapa persen ini? Di Banda Aceh ada berapa non-muslim? Di provinsi yang lain. Tapi kalau seperti itu kan sedikit sekali Bang, persentasenya kita katakan. Tapi nanti kan orang jangan, oh ini ada yang lebih mudah nih konven. Justru yang muslim juga nanti ikut-ikutan misalkan. Ya ini kan pilihan dia. Mau ikutan, mau enggak kan. Ini kan bisa syariah. Kalau bisa begini juga. Lebih wajib mana kita sembahyang dengan memilih rekening? Lebih wajib mana? Harusnya kan lebih digalakkan itu sebenarnya. Ya kan? Maksudnya ini kan pilihan. Pilihan. Dan ini kan pilihan dan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat. Seperti apa? Jadi tugas negara. Ini bukan bicara tugas agama. Tugas negara. Pemerintah itu memberikan pelayanan yang nyaman bagi masyarakat. Baik. Nah, kalau misalnya minoritas muslim kan sedikit. Ini nggak bicara sedikit ini. Ini bicara setiap orang, dalam konstitusi setiap orang itu dijamin haknya di muka hukum dan pemerintahan itu sama.
Nggak boleh beda-beda. Yang karena minoritas kemudian mereka tidak ada perbankan, nggak boleh. Misalnya, komunitas bank nasabah konvensional, saya nasabah konvensional. Kemudian saya nggak boleh, karena saya warga negara juga, saya bayar pajak juga seperti yang sama. Nah, ini kemarin di Subuh Salam, mereka hilang ATM, harus ke Sidikalang. Berapa uang yang dikeluarkan? Kemudian bagi dana pemerintah, dana bantuan-bantuan itu disalurkan melalui Bank BRI. Nah, sekarang Bank BRI-nya di mana misalnya? Kemana harus pergi? Kemarin ada kawan saya juga mengurus bukunya kemarin terblokir. Nggak bisa juga di Aceh Timur. Harus ke kantor yang lain. Nah, ini dari Aceh Timur diarahkan waktu itu ke Lok Sumawe lagi. Nah, sehingga harus menempuh lagi. Ini masih ada di Lok Sumawe. Dan nanti kalau di Lok Sumawe tutup bagaimana? Tutup semua karena tidak ada konvensional. Bagaimana? Nah, harus ke Medan lagi kita. Berapa lagi uang yang harus kita keluarkan? Baik. Posisi Yara di mana, Bang, di sini? Ya? Di kondisi ini, apa kita bilang? Kondisi pelayanan yang hari ini lah, di mana posisi Yara? Posisi kita begini, ini kan melakukan advokasi kepentingan publik ya, khususnya saya sendiri ya sebagai nasabah konvensional, ini kan harus mempertahankan hak. Kita kan berhak juga mendapatkan pelayanan yang sama seperti warga negara yang lain di provinsi lain. Yang lain kenapa bisa mengakses konvensional, kenapa kita nggak diperbolehkan konvensional? Apa bedanya kita sama mereka? Nah, itu dia. Tadi juga ada menggugat ya, Bang? Menggugat 3 bank tadi Anda katakan. Itu juga bahagiankah dari proses ini? Iya, itu bagian dari upaya kita untuk melakukan advokasi supaya hak-hak nasabah, hak masyarakat Aceh, nasabah khususnya yang nasabah konvensional itu tidak terabaikan, tidak dihilangkan. Jadi mereka juga, saya dan kawan-kawan yang sama masih memegang rekening konvensional itu bisa mendapatkan pelayanan yang sama, ya seperti nasabah yang lain, seperti nasabah syariah juga. Nah, begitu. Tapi kondisinya hari ini berbeda, Bang, kita katakan. Ya. Anda seperti apa melihatnya? Apakah kemudian ini Anda optimis dengan kondisi yang ada bisa berbenah dengan segera, kita katakan, apalagi tadi Ramadan, terus Lebaran lagi kebutuhannya banyak, seperti itu, Bang? Ini maksudnya kan begini dia. Ini kemarin ada saya baca di komen-komen di Facebook ya. Ada lagi mau beli baju Lebaran. Udah mau beli baju Lebaran, tiba-tiba pas mau tarik uangnya nggak bisa, error dan macam-macam lah, sehingga ya terpending lah. Ada kemudian kita lapor ke perbankan, butuh waktu sekitar beberapa hari untuk selesai. Dan ini kan menjadi kendala, dan ini hari ini harus diupayakan menjadi perhatian penting bagi pemerintah supaya berkomunikasi dengan BSI untuk memperbaiki pelayanannya di Aceh. Dan juga lebih mengoptimalkan peran Bank Aceh sebagai bank kita, bank orang Aceh, untuk lebih meluaskan layanan kepada masyarakat Aceh. Ya, ada komunikasi juga, Bang, dengan pemerintah, dengan BSI hari ini, dengan kondisi yang ada. Saya jauh hari dengan DPRA itu sudah saya sampaikan juga. Saya sampaikan kondisi seperti ini. Ini bukan seperti saat ini ya. Seperti saat ini sudah kita bicarakan, sudah kita prediksi jauh hari. Jauh hari sudah kita prediksi ke anggota DPR waktu itu, Ketua Komisi 3 sudah saya sampaikan. Ini katanya dulu akan duduk dengan perbankan konvensional, mendengar bagaimana, apa yang saya keluhkan, kemudian bagaimana pandangan mereka. Tapi sampai sekarang ini tidak terrealisasi. Dan saya juga dengan beberapa pejabat provinsi sudah saya surati juga. Saya pertanyakan juga, kenapa seperti ini? Landasan hukumnya apa? Pemerintah melaksanakan, mengeluarkan surat, meminta bank konvensional melakukan konversi, dan mereka tidak bisa beroperasi lagi di Aceh. Dasarnya apa? Tapi sekarang jawabannya tetap menyalahkan kanun LKS. Nah, itu yang saya heran itulah. Jadi diskusi ini nggak akan selesai. Jadi kalau diskusi seperti ini kan nggak selesai. Pesimis nggak akan selesai. Nggak, mestinya kalau diskusi seperti itu kan nggak akan selesai. Saya menyatakan bahwa ini tidak berdasarkan hukum. Mereka menjawab berdasarkan hukum. Jadi harus ada pihak ketiga, yaitu pengadilan. Makanya kita gugat ke pengadilan. Pengadilan yang memutuskan nanti pendapat mana yang benar. Ya. Berarti harapan Anda akan tetap ada bank konvensional di Aceh? Ya, kita akan berupaya. Bukan hanya harapan, ini akan berupaya tetap harus ada bank konvensional di Aceh. Oke. Lainnya apa, Bang, kemudian yang Yara lakukan lah hari ini selain menggugat itu? Apakah kemudian komunikasi yang terjalin hari ini? Ini kan sudah puncaknya ya, Bang, ya, maksudnya kebutuhan juga tinggi hari ini gitu untuk transaksi dan lain sebagainya. Ya kondisi seperti ini kan
Ya agak repot juga ya, repot kita. Maksudnya, ya yang ngerasakan kan masyarakat. Harusnya kan ini menjadi, saya nggak tahu ya, ini kan di medsos kan dari, bahkan anggota dewan kan ribut juga. Sudah menyuarakan juga ada persoalan. Maksudnya, apakah cukup dengan bersuara saja? Apakah sudah langkah-langkah? Harusnya DPR juga kan menggunakan kewenangannya lah, sebagai lembaga perwakilan rakyat, ya melihat kondisi seperti ini harus merespon. Tapi ya saya lihat hanya 1-2 anggota DPR yang bersuara, yang lain diam saja. Apakah mereka belum merasakan dampaknya, saya nggak tahu juga. Berarti Yara posisinya di gugatan itu ya Bang ya? Yang lainnya Bang nanti mungkin sudah difikirkan mungkin untuk inilah khususnya untuk Bank Syariah ini. Untuk memperkuat, ini bukan bicara atas nama agama, tapi atas nama konstitusi. Konstitusi. Jadi harus digarisbawahi ya, seperti itu ya Bang. Oke Bang, tadi yang sempat terpotong kemudian. Ya, jadi tadi pertanyaan apa ya? Jadi bagaimana kemudian yang Yara lakukan hari ini, misalkan kalau dengan kondisinya seperti ini, apalagi yang Yara akan lakukan misalkan? Untuk mengadvokasi inilah Bang, kondisi Bank Syariah yang ada hari ini. Jadi kan begini, ini kan upaya pertama yang kita lakukan kan menggugat perbankan. Nah, dulu kenapa saya gugat perbankan? Dulu saya mencari informasi, mencari segala macam siapa sebenarnya yang menyuruh mereka keluar. Saya sampai surati, sampai saya somasi OJK, saya somasi BI. Karena saya merasa mereka yang karena regulator OJK lah yang berperan di sini. Anda merasa atau itu yang terjadi? Waktu itu merasa. Pikiran saya kan ini OJK regulator, mungkin OJK. Saya somasi lah OJK. Meminta OJK untuk memerintahkan perbankan tidak keluar, perbankan komersial tidak keluar dari Aceh. Hari ini yang terjadi? Kemudian OJK menjawab bahwa membalas surat itu menjawab bahwa OJK tidak dalam kapasitas menyuruh dan melarang. Ini kembali lagi kepada bisnis plan mereka perbankan. Nah, berarti kalau jawaban seperti itu, jawaban OJK. Jadi saya berpikir bahwa ini murni tindakan dari bank itu sendiri, inisiatif bank itu sendiri. Nah, inisiatif bank itu sendiri. Nah, itu makanya itu kan di tahun yang lalu ya. Kemudian kan saya gugatlah 3 bank ini karena saya kalau ditanya kenapa BNI tidak digugat, karena saya tidak punya rekening lagi di BNI. Berarti ya atas kepentingan Anda karena Anda punya rekening di situ. Enggak kan, untuk legal standing. Oh, legal standing. Legal standing, legal standing. Dan yang punya bank konvensional, nasabah mandiri yang konvensional BRI dan BCA kan banyak ini di Aceh. Bukan hanya saja, cuman saya kalau ngajak orang lain lagi kan repot saya cari-cari orang. Karena saya sebagai nasabahnya, saya sebagai legal standing ya saya yang gugat untuk legal standingnya sudah. Ya. Jadi dalam perjalanan dari jawaban-jawaban nasabah ini, pertama mengatakan bahwa mereka tetap mendasarkan kepada kanun LKS juga. Nah, kemudian terakhir mereka mengatakan bahwa mereka juga disurati oleh pemerintah Aceh untuk keluar, untuk melakukan konversi. Terakhir surat itu saya lihat tanggal berapa ya? Februari ya, 7 Februari 2020. Sedangkan gugatan ini saya lakukan kan di Desember 2020 waktu itu. Nah, jadi ini Februari 2001 berarti. Ini 7 Februari 2020 nih suratnya 2020 tertanggal. Malah. Jadi surat-surat ini, surat-surat seperti ini saya peroleh belakangan. Nah, ini pun saya dapat belakangan surat ini. Karena kalau dari awal kita tahu bahwa ada andil pemerintah, berarti yang bertanggung jawab di sini pemerintah. Pemerintah. Jadi kalau dulu kan susah maksudnya melaba-laban siapa sebenarnya yang bertanggung jawab seperti ini. Makanya jawaban OJK seperti itu, saya pikir ini inisiatif bank karena bergantung kepada bisnis plan mereka. Saya gugat. Dalam perjalanan kan dapat informasi, malah Mandiri mengatakan kurang para pihak ini harusnya digugat. Harusnya pemerintah aja digugat juga. Karena mereka juga terlibat dalam proses ini. Karena kanunnya mereka macam-macam lah. Terakhir karena ada informasi itu saya kembangkan lagi. Dapatlah surat-surat yang lain lagi. Masuk surat dari gubernur yang ke perbankan meminta mereka konversi. Makanya saya lihat ini aneh ini seperti ini. Kenapa seperti ini? Padahal dari awal saya sudah surati, sudah sampaikan bahwa tidak ada dasar hukumnya. Tapi pemerintah tetap ngotot melakukan kompresi. Dan sekarang kan dampaknya kan sekarang seperti ini. Apakah pemerintah ini melihat nggak kesusahan masyarakat sekarang? Nah, apa yang dirasakan masyarakat? Apakah ini tujuan pemerintah?
membuat susah masyarakat. Oke. Nah, itu dia. Baik. Bang Safar, jadi tadi Anda sudah menjelaskan bahwasannya kondisi yang ada dan juga yang apa yang Yara lakukan. Dasarnya apa Bang Anda kemudian menggugat? Apakah itu kemudian yang Anda lihat suara rakyat Aceh pada saat itu yang Anda melihat bahwasannya ini sudah diprediksi dari awal? Atau memang kegelisahan Anda saja karena memang Anda misalnya nasabah dari bank konvensional seperti lebih cepat ataupun lebih apa yang Anda rasakan? Jadi kan begini, ini kan ketika ini mulai bergulir proses-proses konversi rekening tadi mulai bergulir, nah kan mulai berdampak dan kita kan mulai berdiskusi dengan beberapa pihak, termasuk waktu itu dengan Kadin waktu itu masih almarhum Bang Makmur, kita diskusi, kemudian dengan beberapa pihak lagi dan dari diskusi isu ini kan masalah ekonomi segala macam kan. Jadi mereka akan memprediksi kejadian seperti ini, kejadian banyak hal lah secara ekonomi dampaknya dan beberapa ahli ekonomi juga. Karena sudah diskusi sudah diskusi dengan para ahli ya. Jadi dampaknya banyak misalnya ini. Belum lagi kita bicara secara ekonomi secara makro, itu kan nanti orang ekonomi yang ahli nanti yang paham bicara seperti itu, bicara misalnya LC dan segala macam itu urusan mereka nanti. Saya kan hanya melihat dari aspek praktis yang dirasakan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari yang lokal masyarakat dan itu menjadi yang berhubungan langsung dan itu menjadi sangat penting. Baik. Oke Bang Safar, terima kasih banyak Bang. Kita bicara mengenai Bank Syariah. Nanti Insya Allah kita bisa bicara dengan Yara dengan banyak tema lainnya Bang ya. Insya Allah. Berarti Yara tetap fokus untuk mengadvokasi. Ya, kita Insya Allah tetap istiqamah melakukan advokasi terhadap hak-hak masyarakat Aceh. Istiqamah terus Bang? Istiqamah. Baik. Insya Allah penyanyi nama TV belum Bang? Insya Allah. Tahun PTM belum. Terima kasih banyak Mas Safarudin, Ketua Yara Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Terima kasih juga buat Anda pemirsa PTM. Tetap yang pastinya subscribe yang belum. Kita tunggu komen-komen yang positif yang membangun. Saya Indra Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.